Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Apoteker Ari Simbara selaku Pharma Broadcast channel TV-nya PDIY Jawa Tengah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersama dengan Apoteker Rosid Sujono selaku Ketua PDIY Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang seputar apoteker dan apotek. Ya permisa yang sangat saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, semua baik. Insya Allah Pak Ari juga baik. Alhamdulillah baik, Apoteker Rosid. Sejawat juga baik, semua masyarakat baik, semua sehat semua Insya Allah. Apoteker Rosid, kalau kita berbicara tentang peran apoteker, kaitan dengan praktek keapotekeran itu kan bisa di rumah sakit, bisa di apotek, kan, bisa di klinik kan begitu. Nah, fokus pada kesempatan hari ini kan kita akan membicarakan tentang peran apoteker di apotek. Nah, menurut Pak Rosid itu apa sih peran apoteker di apotek yang sangat prinsip yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, kalau kita bicara tentang apotek itu kita masyarakat harus tahu bahwa apotek itu menjadi salah satu pelayanan kefarmasian yang legal, ya. Mungkin Pak Ari paham, ya. Para apoteker itu untuk mendapatkan surat izin prakteknya saja itu melalui banyak fase, karena memang sebagai profesi itu dituntut seperti itu, ya. Punya sertifikat kompetensi karena harus kompeten. Kemudian ketika mendirikan apotek, surat izin apoteknya juga itu dengan persyaratan yang bermacam-macam, antara lain harus ada apoteker, harus ada tenaga teknis kefarmasian sebagai penunjang praktek. Artinya apotek itu menjadi sarana pelayanan kefarmasian, dan pelayanan kefarmasian itu kan ada obat di situ, ada obat tradisional, ada kosmetik dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu disinilah sangat pentingnya apoteker, ya kan? Karena di situ menjadi sarana pelayanan farmasian. Kalau tadi ditanyakan tentang peran apoteker, ya tentu saja dia bertanggung jawab penuh terkait dengan pengelolaan apotek itu. Apakah itu terkait dengan pengadaan, pelayanan, informasi obat, mungkin edukasinya terkait dengan efek obat, efek samping obat, cara pakai, cara minum, dosis dan sebagainya, ya. Ini yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat, bahwa obat itu pada dasarnya kalau kita belajar Pak Ari, ya, itu kan ada yang mengatakan racun, ya. Tapi kalau digunakan secara tepat dengan ukuran yang tepat sesuai dengan tujuan terapi, maka dia akan bermanfaat, kemudian juga menjadi untuk terapi penyakit, ya, yang diderita oleh pasien. Jadi inilah maka peran apoteker itu sangat kompleks di sini, dari mulai pengadaan dan sebagainya. Nah, kita berharap dengan peran apoteker yang sedemikian ini masyarakat menjadi paham, ya, sehingga kita berharap bahwa pelayanan farmasian khususnya di apotek ini menjadi satu tujuan ketika masyarakat membutuhkan obat yang sesuai, yang diharapkan legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Pak Ari. Berarti ini Pak, ya, dengan segitu banyak peran apoteker khususnya di apotek, berarti menjadi sangat penting, ya, kalau misalkan masyarakat yang menghendaki mendapatkan obat itu yang istilahnya tempat yang paling ideal untuk masyarakat adalah apotek, ya. Salah satunya, memang banyak pelayanan, banyak pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, dan ketika bicara pelayanan farmasian salah satunya, ya kan, mungkin ada pasien masyarakat yang ke puskes, kemudian juga di situ berobat di dokternya, kemudian mendapatkan fasilitas untuk pengobatannya, kemudian nebus obatnya di sarana kefarmasian atau instalasi farmasinya, begitu juga di rumah sakit. Nah, disitulah juga peran apoteker kan ada. Nah, kalau tadi Pak Ari bicara tentang apotek, iya, kenapa? Karena disitulah apoteker berpraktek, dan diharapkan masyarakat itu mendapatkan sedemikian banyak informasi tentang obat. Jadi masyarakat punya hak
Pak Ari, untuk mendapat informasi tentang obat-obat yang dia beli, yang bukan dibeli, maksudnya yang dia butuhkan sesuai dengan misalnya katakanlah berdasarkan resep dokternya atau mungkin kebutuhannya. Karena kan misalnya saya contoh, saya pusing ya, kemudian kita bisa ke apotek kemudian bertanya ya mungkin obat pusing. Bila perlu tanyakan, tidak cukup obat pusing itu apa, tapi efek sampingnya apa, saya mesti apa, kemudian bagaimana saya cara minumnya. Nah, disitulah peran apoteker memberikan penjelasan. Ya berbagai macam obat pusing kan banyak tuh di peredaran, lalu bisa menjelaskan efek samping. Kalau ini apa, kalau paracetamol misalnya hepatotoksik, ya kemudian yang lain-lain. Kalau aspirin mungkin ke lambung dan sebagainya, misalnya seperti itu. Gitu. Ya, selain peran kaitan dengan tadi keuntungan mendapatkan informasi dari apoteker, kalau terkait dengan jaminan keaslian bagaimana Pak kalau di apotek Pak? Ya kan tadi sarana ini adalah sarana legal, perizinannya pun seperti itu, lalu diawasi. Nah sehingga pengadaannya pun kan tentu harus yang legal. Ya sejauh apoteker itu sudah menerapkan ini semua. Maka kalau kita korelasikan dengan kampanye Badan POM cek klik itu kan seperti itu. Jadi artinya pengguna ataupun pembeli itu juga harus memperhatikan bagaimana ada izin edarnya atau tidak, legal formalnya seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana etiketnya, labelnya, ya aturan pakainya, komposisinya, semuanya harus ada, efek sampingnya harus tertulis. Kemudian ED-nya kapan, ya dan semua, nomor batch-nya kapan misalnya. Lalu yang ketiga, dari setelah melihat itu semua, kemudian kan orang harusnya menjadi paham bahwa yang diadakan oleh sejawat apoteker yang di apotek itu adalah barang-barang yang memang sudah legal. Ya, sehingga harusnya konsumen merasa aman karena barang itu legal. Ya. Nah, kalau ada temuan misalnya yang tidak legal itu lain persoalan, tapi bahwa sejawat ini berizin harus dengan legal, maka pengadaan sampai pendistribusian sampai penyerahan itu adalah barang-barang yang legal. Ya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi Pak Rosid panjenengan selaku Ketua PDII Jawa Tengah, peran organisasi IAI dalam hal ini untuk tadi mendorong apotek itu yang memerankan fungsinya seperti yang panjenengan jelaskan di awal, itu langkah-langkahnya apa atau program-programnya apa Pak? Ya, Pak Ari, terima kasih. Jadi peran organisasi profesi keanggotanya adalah salah satunya agar sejawat ini sebagai profesi apoteker maka harus bertindak profesional. Ya. Nah, salah satu keprofesionalan itu adalah harus kompeten dalam prakteknya. Maka PDII Jawa Tengah punya program selalu meningkatkan kompetensi anggotanya khususnya apoteker dengan berbagai macam kompetensinya. Karena kan Pak Ari tahu bahwa apoteker itu tidak hanya praktek di apotek, ya bisa di industri, bisa di rumah sakit, bisa di puskes, bisa di distribusi. Khususnya tentang apotek karena langsung berhadapan dengan masyarakat atau pasien, maka dia harus juga meningkatkan kompetensinya. Dan itu peran organisasi, meningkatkan kompetensinya, ya dengan mengupdate ilmunya, ya kemudian juga membuat FGD atau fokus group discussion. Kemudian kita juga ada himpunan seminarnya, di mana itu memfasilitasi peningkatan kompetensi. Lalu yang kedua, jangan dilupakan bahwa kompetensi yang kita peroleh, kemudian kita juga harus ke masyarakat secara profesional, itu tentu kita harus beretika. Antara lain hubungan dengan sejawatnya sama apoteker, hubungan dengan mungkin organisasi profesi yang lain, juga dengan masyarakat. Harus ada etika, harus ada akhlak, harus ada moral. Ya, mentang-mentang dia pasien, tidak boleh kita berlakukan seenaknya kita. Walaupun kita merasa ilmunya tinggi, tidak boleh kemudian kita merasa sombong bahwa kita sudah lebih dari pasien dari atau sejawat yang lain. Nah, artinya disitulah pentingnya hubungan baik dengan pasien, kemudian juga dengan organisasi profesi yang lain. Itu. Jadi tugas salah satunya, sekian banyak program Pak Eri ya, kita programnya banyak banget tuh. Tapi salah satunya adalah ketika berpraktek hubungannya dengan masyarakat adalah meningkatkan kompetensi sejawat apoteker. Sehingga mudah-mudahan tidak ada sejawat apoteker yang mungkin salah pemberian obat, ya kemudian katakanlah dalam pelaksanaannya itu ya tidak sesuai dengan etika yang kita punya dan sebagainya. Oke Pak Rosid, terima kasih atas
informasinya. Jadi kalau kita detailkan kembali, artinya kan bahwa organisasi profesi itu melakukan langkah-langkah untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh sejawat apoteker dalam melakukan pelayanan keapotekeran di apotek atau di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, kaitan dengan apotek, itu kan trennya kan sekarang apotek sudah banyak Pak itu. Nah, mungkin ada tips untuk masyarakat ya memilih apotek yang paling baik itu seperti apa? Ya, kalau saya karena organisasi profesi ini sudah meningkatkan kompetensi kepada semuanya, ya kita berharap yang paling penting dulu adalah masyarakat mendapatkan pelayanan untuk sarana kefarmasian itu dimanapun, ya dimanapun. Dan ketika kita bicara bahwa apoteker sudah kompeten, maka semua bisa dipilih. Semua bisa dipilih. Silahkan masyarakat yang menentukan. Ya, masyarakat yang memilih. Atas apa? Ya monggo. Masyarakat menilainya dasarnya kan masing-masing punya pari ya. Misalnya katakanlah saya sebagai masyarakat awam misalnya, kemudian pengen apotek yang pelayanan cepat. Oh ya saya pilih si A mungkin sing pelayanan cepat. Oh, atau mungkin yang harganya terjangkau, ya saya pilih itu. Tapi bagi kita karena apotekernya sudah kompeten semuanya, maka kita berharap masyarakatlah yang menentukan apapun itu. Ada juga yang mulai nyamane, parkir pena atau apapun. Nah, itu monggo masyarakat yang berhak untuk menentukan begitu. Tapi kita intinya semua apoteker yang praktek di apoteknya sesuai dengan izin, sesuai dengan ketentuan berlaku, insya Allah bisa dipilih oleh semua masyarakat. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ya semua apotek yang sudah mendapatkan izin pada prinsipnya sudah sesuai standar, masyarakat bisa mengakses di semua apotek tersebut. Nah, misalkan pilihan-pilihannya sebenarnya di antara yang paling baik ya mungkin masyarakat bisa menentukan diri, ya mungkin faktor jarak lah, faktor pelayanan ya monggo. Tapi semua apoteker kita jamin memberikan pelayanan terbaik. Kompetensinya oke. Monggo masyarakat silahkan. Oke, terima kasih Sobat Pharma Broadcast TV-nya PDII Jawa Tengah. Alhamdulillah kita sudah selesai berbincang dengan Ketua PDII Jawa Tengah seputar pelayanan apotek. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam lestari.